在古神中，没有修真界有关修为的划分。 Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Kota-kota besar logam, kayu, air, api, dan bumi adalah yang paling dekat dengan ibu kota. Mereka mengepung area dalam jarak 50.000 km dari ibu kota dan masing-masing berisi sejumlah besar tentara. Dengan kecepatan Wang Lin, hanya butuh satu langkah baginya untuk tiba di kota metal. Meski sedikit lebih kecil dari ibu kota, tetap saja mewah. Namun, kemewahan ini membuat kebencian semakin kuat. Kebencian ini berkumpul di udara di atas kota seperti nyala api iblis. Itu terus meningkat dan sangat tidak menentu. Saat dia mendekati kota, matanya berbinar dan dia mendengus dingin. Saat dengusan dingin ini menyebar, ledakan terjadi di 3 lokasi. Di rumah tuan kota, penasihat bernama Sun tiba-tiba gemetar dan meledak menjadi tumpukan daging. Hal yang sama terjadi di 2 tempat lainnya. Ekspresi Wang Lin sedingin berbalik untuk pergi. Dia terlalu cepat. Dia tidak memberi orang-orang dari korps sekte kesempatan sama sekali. Saat perasaan menyebar, tubuh segera meledak di dalam 4 kota yang tersisa. Setelah menyelesaikan semua ini, Wang Lin terus bergerak dengan perasaan tersebar di semua kota di dalam dinasti Wang besar. Murid korps sekte semua panik saat mereka terbang keluar dari kota dan mencoba melarikan diri. Namun, saat mereka terbang ke udara, dengusan dingin muncul. Tubuh mereka bergetar dan langsung dihancurkan oleh indera yang dikirim oleh seorang pembudidaya Nirvana Skriya. Suara letupan bergema dalam dinasti Wang besar saat murid-murid sekte mayat batuk darah sebelum tubuh mereka hancur. Bahkan jiwa mereka runtuh, dan sejumlah besar energi spiritual memasuki bumi planet Suzaku untuk memeliharanya. Peristiwa mendadak ini membuat warga dinasti Wang Agung panik. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dan mulai berspekulasi tanpa henti. Setelah membunuh murid korps sekte, ekspresi Wang Lin menjadi suram. Dia telah mencari ingatan wanita dari planet Feng Luan. Hampir setiap kota memiliki murid korps sekte yang mengumpulkan kebencian dan memelihara roh kebencian. Ini tidak hanya terjadi di planet Suzaku, semua cabang korps sekte mengumpulkan kebencian. Meskipun wanita dari planet Feng Luan itu adalah kepala tetua, seseorang seperti dia biasanya tidak akan dikirim ke planet Suzaku. Namun, perintah datang dari Korps Set Headquarter untuk menempatkan pembudidaya korporeal yang di sini, dan ini pekerjaan jatuh di tangannya. Wang Lin tidak peduli tentang semua ini. Yang dia anggap aneh adalah perintah rahasia yang dia terima dari markas mayat sekte setelah tiba di planet Suzaku. Tidak peduli seberapa keras Wang Lin mencari ingatan wanita itu, dia tidak dapat menemukan apapun tentang perintah rahasia itu. Ini berarti bahwa perintah itu diberikan oleh seseorang dengan kultivasi yang lebih kuat, jadi dia tidak dapat mengetahui apa itu. Namun, Wang Lin mampu membuat beberapa tebakan berdasarkan beberapa petunjuk. Pertama-tama, dengan latar belakang wanita itu, dia tidak akan menjadi selir manusia. Jika itu masalahnya, mengapa dia ada di istana kekaisaran? Dengan kultivasinya, tidak perlu kontrol langsung, dia bahkan tidak harus berada di sana. Selain itu, wanita ini belum lama berada di planet Suzaku, kurang dari 100 tahun. Dan dia baru memasuki istana kekaisaran 10 tahun yang lalu. Ingatannya benar-benar kosong sejak dia tiba di depan istana kekaisaran, seolah-olah seseorang telah mengambilnya. Dia tidak tahu kenapa dia ada di sini. Namun, menggunakan ingatannya yang lain, Wang Lin dapat menemukan apa yang dia sembunyikan di istana kekaisaran. Selama 10 tahun ini, wanita ini dengan hati-hati bersembunyi di dalam istana kekaisaran dan menyembunyikan kultivasinya. Apa yang sebenarnya terjadi padanya 10 tahun lalu yang membuatnya melarikan diri ke istana kekaisaran terpadat? Selain itu, apa yang membuatnya berpikir dia tidak akan ditemukan di istana kekaisaran? Wang Lin mengerutkan kening. Setelah merenung sebentar, dia memutuskan untuk tidak memikirkan hal ini lagi. Perasaannya tidak lagi mengunci kota tetapi menyapu planet Suzaku, mencari mayat sekte. Korps Sek adalah organisasi yang sangat besar. Tidak hanya di luar planet, tetapi bahkan di planet Suzaku, Wang Lin ingat bahwa mayat sekte ada di hampir setiap negara.
Namun, melalui ingatan wanita itu, Wang Lin menyadari bahwa mayat sekte telah diatur kembali. Mereka semua terkonsentrasi di satu tempat, dan tempat itu menjadi markas besar mayat sekte di planet Suzaku. Yang menarik adalah bahwa markas baru berada di negara Zhao, tempat mayat sekte di Zhao dulu. Setelah membersihkan anggota korps sek di berbagai kota, Wang Lin langsung menuju ke korps sek di Zhao. Dia bergerak sangat cepat dan segera tiba di korps sek di Zhao. Sudah ratusan tahun sejak dia berada di sini. Sambil menatap rawa di depan, matanya menjadi dingin dan dia bergumam, menarik. Ada lebih banyak batasan di sini daripada sebelumnya. Wang Lin dengan tenang berkata, "Tasan, bukakan tempat ini untukku." Ekspresi Tasan menjadi dingin saat dia mengambil beberapa langkah ke depan. Dia tidak melihat ke rawa saat dia mengencangkan kaki kanannya terlebih dahulu dan membombardir tanah. Pada saat ini, tanah mulai bergetar hebat. Rawa di tanah terguncang ke udara dan air berlumpur melesat ke langit. Seolah-olah seseorang telah mengangkat tanah. Kilatan pembatasan yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan sementara pembatasan ini mungkin efektif terhadap pembudidaya Ascendant, mereka tidak berguna melawan Tasan. Dengan satu pukulan, lampu pembatasan itu segera runtuh dan menghilang. Sebuah retakan besar muncul di bumi, dan jauh di dalam celah ini ada sebuah jalan rahasia. Wang Lin berjalan maju ke jalan rahasia dan dengan tenang berjalan masuk dengan diikuti Tasan di belakang. Sedangkan untuk anak laki-laki berkepala besar, dia cukup tertarik saat dia melihat sekeliling dan mengikuti dari belakang juga. Saat dia berjalan menyusuri lorong rahasia ini, Wang Lin merasa sedih. Dia datang ke sini 2 kali ratusan tahun yang lalu, dan kedua kali itu dia harus sangat berhati-hati. Namun, sekarang dia akan melakukan apa yang dia suka di sini. Saat Wang Lin berjalan melewati lorong itu, dia menyebarkan akal ke seluruh korps sek dan memblokir semua pintu keluar. Dia di sini mencari kepala korps sek. Apakah sekarang atau sebelumnya, Wang Lin tidak pernah memiliki niat baik terhadap korps sek. Belum lagi mereka benar-benar berani menggunakan keluarga Wang untuk memelihara roh yang kesal. Wang Lin tidak memiliki perasaan khusus terhadap keturunan ini dari lebih dari 10 generasi. Namun, mereka adalah keturunan dari keluarga Wang, dan melihat mereka diintimidasi seperti ini benar-benar membuatnya marah. Sepanjang jalan, setiap pembudidaya mayat sekte yang terdeteksi oleh akal segera pingsan dan mati. Ada banyak pembudidaya di sini. Mereka memiliki ekspresi muram saat mereka panik dan ingin melarikan diri. Namun, dengan indera Wang Lin yang menyegel lorong, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Saat dia berjalan, kilatan energi pedang dari lorong itu tiba-tiba melesat ke arah Wang Lin. Energi pedang ini mengandung aura yang kuat. Orang yang meluncurkan serangan itu harus berada di tahap Ascendant. Saat ia menerobos melalui lorong sempit, terdengar peluit keras. Ekspresi Wang Lin dingin saat dia dengan santai menunjuk dengan tangannya dan menggunakan sedikit energi asalnya. Riak muncul di kehampaan dan energi pedang segera runtuh. Erangan teredam muncul saat riak dari ujung jari Wang Lin menyebar. Namun, tidak hanya orang itu tidak mundur, dia bergerak lebih cepat ke arah Wang Lin. Wang Lin sudah melihat seperti apa penyergap itu. Tubuh orang ini kurus, seolah-olah dia adalah mumi. Ada rune yang tak terhitung jumlahnya di tubuh orang ini, dan tubuhnya mengeluarkan bau busuk. Mata orang itu redup, seolah-olah dia tidak lagi memiliki pikiran. Saat melihat orang itu, Wang Lin merasa dia agak familiar. Dalam sekejap, mumi ini tiba di sebelah Wang Lin. Wang Lin menghela nafas dan menendang dengan kaki kanannya. Ada ledakan sonik dan kaki kanannya mendarat di mumi dengan keras. Dan dalam sekejap, mumi itu berubah menjadi debu. Saat mumi itu menghilang, kejernihan matanya kembali. Dia memandang Wang Lin dengan kebingungan, tetapi dia menghilang saat berikutnya. Saya tidak berpikir bahwa Ye Zizai akan menjadi boneka mayat orang lain. Wang Lin menghela nafas saat dia berjalan maju. Dia tidak bergerak cepat dan ada penyergapan di banyak tempat di hadapannya. Namun, semuanya runtuh dalam sekejap. Para penyergap ini semuanya adalah boneka mayat. Wang Lin berjalan menuju markas korps sek di sepanjang lorong. Saat Wang Lin tiba, matanya menjadi dingin dan dia melihat ke depan. Tatapannya sepertinya bisa menembus dinding dan meluas ke dalam gua.
Dia melihat 8 arai transfer besar, dan pada saat ini, banyak anggota korps sekte berdiri di dalamnya. Arai transfer diaktifkan dan mulai menghilang perlahan. Kalian semua tidak bisa kabur, Wang Lin dengan tenang berkata pada dirinya sendiri. Perasaan ia menyapu 8 larik transfer, menyebabkan mereka segera mulai runtuh. Dalam sekejap, 3 dari arai transfer runtuh dan semua murid korps sekte menghilang ke dalam celah spasial. Pada saat yang sama, 5 arai transfer lainnya juga runtuh. Tidak ada satupun murid korps sek yang bisa melarikan diri. Pada saat ini, seluruh markas korps sekte diam. Ini adalah keheningan yang menakutkan. Satu-satunya suara adalah langkah kaki gemerisik yang datang dari tanah. Seluruh tempat ini diselimuti aura suram. Wang Lin berjalan ke depan dan melewati gua. Dia sangat tenang dan terus berjalan di jalan setapak berdasarkan ingatannya sampai dia tiba di kedalaman korps sek. Melihat jalan buntu yang tersegel, tidak ada yang abnormal di permukaan. Wang Lin teringat bahwa dulu ada gua di sini. Dia mengembangkan metode kenaikan underworld di gua itu. Dia tidak berhenti dan berjalan menuju dinding. Saat dia mendekat, retakan muncul di dinding, dan ketika dia tiba, dinding itu runtuh. Seolah-olah ada kekuatan aneh yang mendorong ke depan. Tidak ada yang bisa menghentikan Wang Lin untuk bergerak maju, dan suara letusan bergema melalui terowongan. Saat dia berjalan ke depan, tembok terus runtuh dan sebuah lorong dibuka. Jika seorang kultivator melihat pemandangan aneh ini, mereka akan sangat terkejut. Meskipun seorang kultivator pada tahap yin dan yang dapat melakukannya, akan sangat sulit. Hanya mereka yang benar-benar memasuki langkah kedua dan menyentuh batas hukum yang dapat dengan mudah melakukan ini. Saat Wang Lin bergerak maju, dia tiba di tempat dia dulu berkultivasi. Dia melihat sekeliling dan merasa sedikit melankolis. Setelah merenung sejenak, Wang Lin terus berjalan ke depan. Di depannya ada dinding dengan lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya yang melepaskan energi dingin. Namun, dibandingkan sebelumnya, energi dinginnya jauh lebih lemah. Saat dia bergerak maju, dindingnya runtuh. Wang Lin tidak berhenti, dia terus berjalan ke depan. Tidak butuh waktu lama sebelum dia tiba di bagian terdalam dari korps sek. Itu adalah gua bawah tanah yang besar. Sebuah peti mati sepanjang ribuan kaki melayang di tengah gua. "Selamatkan aku!" Sebuah suara samar tiba-tiba bergema saat Wang Lin masuk. Wang Lin akrab dengan suara ini. Namun, saat suara ini muncul, tiba-tiba berhenti. Setelah sekian lama, suara itu muncul kembali, tapi kali ini ada sedikit kejutan di dalamnya. Kamu adalah kultivator itu dari dulu." Suara itu dipenuhi teror yang tak terbayangkan. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia mendekati peti mati besar itu. Meskipun peti mati itu terlihat normal, ada banyak batasan yang menutupinya. Rangkaian pembatasan ini tidak sederhana dan memberikan tekanan yang kuat. Dengan kultivasi Wang Lin saat itu, dia hanya merasakan pikirannya bergetar tanpa mengetahui alasannya ketika dia mendekat. Namun, sekarang Wang Lin dapat dengan jelas mengamati pembatasan peti mati itu. Mustahil. Bagaimana Anda mencapai tingkat kultivasi ini hanya dalam ratusan tahun? Ini. Suara lemah itu sangat terkejut. Jelas sekali bahwa dia mengenali Wang Lin, dan itulah mengapa dia sangat terkejut. Dia ingat dengan jelas bahwa pembudidaya sebelum dia datang ke sini 2 kali. Pertama kali pembudidaya ini datang ke sini, dia baru pada tahap pendirian yayasan. Dia tidak peduli karena seorang kultivator pembentukan yayasan tidak dapat membantunya. Ratusan tahun kemudian, pembudidaya ini datang untuk kedua kalinya. Kali ini, pembudidaya kecil ini hampir berada di tahap transformasi jiwa. Saat itu, kultivator kecil ini datang untuk mengambil darahnya dan mengabaikan seruannya untuk meminta bantuan. Untuk menunda waktu, dia bahkan menggoda si pembudidaya kecil dengan berjanji untuk menjadi tunggangannya. Namun, pada akhirnya ia gagal melarikan diri, karena pembudidaya kecil itu terlalu berhati-hati. Dia selalu marah tentang ini, tetapi dia tidak punya pilihan. Namun, sekarang kultivator ini datang untuk ketiga kalinya, dia terkejut. Dia tidak bisa melihat melalui budidaya kultivator kecil itu. Lupakan orang ini, dia bahkan tidak bisa melihat melalui budidaya kedua pembudidaya yang jelas adalah pelayan. Dia hanya bisa merasakan aura menakutkan dari mereka bertiga.
Ekspresi Wang Lin tenang saat dia dengan hati-hati melihat peti mati itu. Dia mengangkat tangan kanannya dan dengan santai menunjuk ke peti mati itu. Ketika jarinya mendarat di peti mati, ada ledakan keras yang menggema di seluruh gua dan retakan menyebar seperti orang gila dari tempat Wang Lin menyentuhnya. Retakan menutupi peti mati dalam sekejap. Ini terlihat sangat mudah bagi Wang Lin, tetapi apa yang dilihat leluhur klan iblis raksasa membuatnya ketakutan. Saat Wang Lin mengangkat ujung jarinya, peti mati sepanjang ribuan kaki itu segera runtuh dan tersebar ke segala arah. Kabut putih dalam jumlah besar keluar dan memenuhi area tersebut. Kulitnya benar-benar pucat, tidak seperti dewa kuno, tidak ada retakan di kulitnya, itu benar-benar mulus. Ada tumbuhan keunguan yang menutupi tubuh raksasa itu, dan ia terus-menerus menggeliat. Saat bergerak, tubuh raksasa itu akan terlihat mengecil, tapi kemudian dengan cepat akan kembali normal. Saat siklus ini berlanjut, sejumlah besar kabut putih dingin akan dilepaskan oleh tanaman. Ada tanda kapak samar yang kadang-kadang muncul di antara alis raksasa itu. Selamatkan aku, Senior, selamatkan aku. Aku, Lei Ji, bersedia menjadi tunggangan senior. Tolong selamatkan aku, senior. Indra raksasa itu lemah, tetapi kali ini tidak ada skema yang tersembunyi dalam kata-katanya, hanya permohonan bantuan. Wang Lin melihat benda ungu yang membungkus Lei Ji. Dia tahu bahwa tanaman itu telah berakar di dalam tubuh Lei Ji. Hanya perlu beberapa ratus tahun sebelum kekuatan hidup Lei Ji semuanya terserap dan dia akan berubah menjadi mayat. Wang Lin dengan tenang bertanya, berapa banyak anggota klan iblis raksasa Anda yang ditangkap oleh sekte mayat? Senior, di planet Suzaku, aku satu-satunya. Namun, dalam sistem bintang aliansi, saya tahu bahwa sejumlah besar anggota klan iblis raksasa saya ditangkap oleh Corps Sek. Mayat sekte mengawasi tubuh klan iblis raksasa saya. Namun, jika mereka mencoba merasuki tubuh kita secara normal, kekuatan super kita akan lenyap. Tujuan mereka adalah memiliki tubuh kita sambil mempertahankan kekuatan super. Anggur ungu di tubuhku adalah tanaman aneh yang digunakan oleh Corps Sek untuk mengambil kekuatan hidupku tapi tidak mempengaruhi kekuatan superku. Kemudian mereka akan dapat memiliki tubuh saya tanpa masalah. Jika Wang Lin tidak memiliki kultivasi saat ini, Lei Ji tidak akan mengatakan yang sebenarnya, tetapi sekarang dia mengatakannya tanpa ragu-ragu. Kekuatan adalah segalanya di dunia kultivasi. Mata Wang Lin berbinar dan dia menatap Lei Ji. Tangan kanannya mengulurkan tangan dan tubuh Lei Ji bergetar hebat. Tanaman rambat ungu di tubuh Lei Ji mulai bergerak. Hampir dalam sekejap, akarnya dicabut satu persatu dan sulurnya dengan cepat berkontraksi. Tekanan kuat tiba-tiba muncul. Wang Lin mengerutkan kening saat melihat ke arah pohon anggur ungu. Saat tanaman merambat berkontraksi, mereka menjerit tajam. Saat akarnya mencabut, tanaman yang sangat ganas setinggi ratusan kaki muncul di udara. Ada sekuntum bunga di kepala planet ini. Saat bunga itu terbuka, terlihat deretan gigi tajam dan air liur keluar. Tanaman merambat itu seperti tangan tanaman. Sebagian dari mereka terhubung dengan Lei Ji. Tanaman merambat lainnya juga memiliki bunga, dan ketika bunga itu mekar, semuanya memiliki gigi yang tajam juga. Raungan tajam bergema dan membentuk badai yang menyerbu ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin dingin. Senior, tubuh saya dipersiapkan untuk wakil kepala sekte ini. Jika senior tidak datang, saya khawatir ketika semua kekuatan hidup saya hilang setelah ratusan tahun, dia dapat merasuki tubuh saya tanpa hambatan. Meskipun indera Lei Ji semakin lemah, dia masih berjuang untuk berbicara. Setelah Wang Lin mendengar ini, seolah-olah sambaran petir melintas di benaknya dan dia mengerti. The Corps Sek berfokus pada badan-badan perdagangan manusia. Di dunia ini, tubuh terbaik adalah tubuh dewa kuno. Namun, ada terlalu sedikit dewa kuno saat ini, jadi Corps Sek mundur selangkah dan mengarahkan pandangan mereka pada klan iblis raksasa. Tubuh seperti ini yang dikombinasikan dengan mantra seorang kultivator bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh seorang kultivator biasa. Jika seorang kultivator Nirvana Skrier memiliki tubuh seperti ini bersama dengan mantra mereka dan kekuatan super klan iblis raksasa, itu akan menjadi sesuatu yang bahkan aku tidak akan percaya diri untuk melawannya kecuali aku menyatu dengan tubuh asliku. Ekspresi Wang Lin menjadi suram.
Corpsec memiliki terlalu banyak rahasia. Dia tidak tahu apakah memiliki tubuh klan iblis raksasa dianggap penting di Corpsec. Pada akhirnya, masalah ini memungkinkan Wang Lin untuk melihat melalui beberapa misteri yang menyelimuti Corpsec. Saat pasukan Alhaven mendekat, Wang Lin percaya bahwa semua rahasia Corpsec akan terungkap. Saat tanaman iblis mengeluarkan raungan tajam, tanaman merambatnya menyerbu ke arah Wang Lin seperti orang gila, ingin merobek Wang Lin menjadi beberapa bagian. Wang Lin tersenyum dan meludahkan cap segel surgawi. Itu segera tumbuh dan ratusan ribu rune emas terbang ke arah tanaman. Celestial Sealing Stem membuat suara gemuruh yang keras saat menabrak tanaman. Wang Lin mengangkat tangan kanannya yang dipenuhi dengan maksud petir. Guntur segera muncul dari kekosongan dan berkumpul di tangan kanan Wang Lin. Sambil mengendalikan guntur langit untuk digunakan sendiri, bola cahaya ungu muncul di tangan kanan Wang Lin dalam sekejap. Dia mendorongnya ke depan dan bola guntur segera meluncur ke arah tanaman. Ada ledakan yang menghancurkan bumi yang menyebabkan goa berguncang. Retakan dalam jumlah besar muncul di dinding gua dan sejumlah besar kotoran berjatuhan. Saat Celestial Sealing Stem jatuh, bola guntur tiba dengan gemuruh. Semburan raungan marah datang dari tanaman. Tanaman ini rusak berat, dan saat guntur bergerak melintasi tanaman, lendir beterbangan kemana-mana. Lei Ji terlempar oleh tanaman dan mendarat di tanah dengan suara keras. Siapa yang membuatku terbangun dari tidurku? Anda harus membayar harga dengan hidup Anda. Saat suara itu bergema, aura seorang kultivator Nirvana Screer segera menyebar dan membentuk badai. Badai ini menyapu tanaman dan dengan paksa mengibaskan rune emas itu. Bayangan ilusi muncul di atas tanaman yang rusak. Ini adalah seseorang yang mengenakan jubah hitam dan sepenuhnya tertutup kabut gelap. Ekspresi Wang Lin masih tenang saat dia melihat sosok berjubah hitam dan dengan dingin berkata, "Jiwa asal Nirvana Screer belaka. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan membuat saya membayar dengan hidup saya." Tangan kanan Wang Lin membentuk segel, dan dengan ujung jarinya, pasangan Wither Dao di tangan kanan ini terbang keluar. Ketika tulang binatang itu muncul, cahaya hantu melintas di matanya. Aura jahat yang kuat menyebar dan cahaya abu-abu muncul di tanaman. Pria berjubah hitam itu mengangkat kepalanya dan menatap Wang Lin tanpa melihat tanaman itu dan terbang pergi. Tanaman di bawahnya langsung roboh dan berserakan. Untaian gas ungu keluar dari tanaman yang roboh dan masuk ke sosok berjubah hitam itu. Sesaat, sosok itu mulai menjadi padat. Mata Wang Lin berbinar saat dia melangkah maju dan kedua jarinya membentuk pedang. Dia menunjuk ke depan dan petir yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kehampaan, membentuk badai. Dengan bimbingan Wang Lin, badai petir mendekati pria berjubah hitam itu. Ekspresi pria berjubah hitam itu suram dan dia segera mundur sementara tangannya membentuk segel. Layar hitam bundar muncul di hadapannya. Saat badai datang, ledakan menggelegar bergema di dalam gua. Seluruh gua mulai runtuh secara besar-besaran. Pria berjubah hitam itu mengerang tertahan dan dengan cepat mundur. Kultivator yang jauh, jika ada masalah, kita bisa membicarakannya. Orang tua ini adalah Liu Qingyun, wakil kepala balai kebencian sekte-sekte. Pria berjubah hitam itu sangat terkejut. Dia baru saja terbangun, jadi pikirannya masih kabur. Namun, setelah dia sadar, dia menemukan bahwa orang yang membangunkannya adalah kultivator Nirvana Screer. Jika dia masih memiliki tubuhnya, dia tidak akan takut, tetapi sekarang dia tidak lagi memiliki tubuh. Juga, orang ini bukan satu-satunya pembudidaya Nirvana Screer. Bocah berkepala besar itu juga seorang pembudidaya Nirvana Screer, dan meskipun boneka itu tidak, itu berada di puncak tahap korporeal yang. Semakin dia melihat ketiganya, semakin terkejut dia. Belum lagi fakta bahwa dia tidak memiliki tubuh, bahkan jika dia memilikinya, dia harus segera melarikan diri saat menghadapi mereka. Satu-satunya cara yang mungkin baginya untuk bertarung adalah jika dia berhasil memiliki tubuh klan iblis raksasa, karena dia akan dapat mengirim seseorang pergi. Kemudian dia akan menggunakan kekuatan tubuh untuk melawan yang lain dan menggunakan mantranya sendiri untuk melawan yang terakhir. Namun, semua ini hanya ada di pikirannya. Pria berjubah hitam itu tersenyum kecut di dalam hatinya dan dengan cepat berkata, "Rekan kultivator, saya khawatir ini adalah kesalahpahaman.
Saya baru saja bangun dan mengucapkan beberapa kata yang mungkin telah menyinggung fellow kultivator, jadi saya harap Anda akan memaafkan saya. Jika fellow kultivator menyukai tubuh klan iblis raksasa ini, saya dapat memberikannya kepada Anda sebagai tanda persahabatan. Saat dia berbicara, dia terus mundur. Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia bergerak seperti kilat setelah pria berjubah hitam itu. Riak samar muncul di bawah kakinya dan matanya bersinar saat dia mengejar pria berjubah hitam itu. Jiwa asal Nirvana Skrier tahap awal. Jiwa asal Nirvana Skrier yang telah melemah. Dengan ini, saya yakin bisa membiarkan tubuh Tasan mencapai tahap penggorengan Nirvana. Mata Liu Qingyun dipenuhi dengan kehati-hatian dan dia diam-diam mengeluh. Alasan dia memilih planet yang setengah terbengkalai ini adalah karena tidak ada yang berharga di sini untuk menarik para pembudidaya di tingkat ini. Rencananya adalah diam-diam menghabiskan ribuan tahun di sini untuk memiliki tubuh ini dan kemudian kembali ke aula untuk bersaing memperebutkan posisi kepala aula. Namun, dia tidak akan pernah membayangkan untuk menarik seorang kultivator tingkat ini di sini pada saat-saat terakhir. Pikirannya dengan cepat berubah dan dia segera berpikir bahwa ini adalah skema oleh wakil kepala aula lainnya. Mereka bertiga pasti menerima beberapa keuntungan yang tidak diketahui untuk datang dan menghancurkan markasnya. Mereka pasti telah merencanakan untuk menyerangnya saat dia masih dalam kondisi aslinya dan menghabisi dia di sini. Sial, untuk tidak menarik perhatian dari wakil ketua aula, saya sangat berhati-hati. Saya bahkan tidak mengirim seorang kultivator di bawah saya untuk melindungi saya dan hanya diam-diam memanipulasi beberapa hal. Saya tidak berharap lokasi saya masih dapat ditemukan. Liu Qingyun murung, dan saat dia mundur, dia dengan hati-hati melihat kelompok Wang Lin. Semakin dia memandang mereka, semakin asing mereka muncul. Dia adalah wakil kepala balai dari Corp Sek. Mungkin dia belum melihat semua pembudidaya Yin dan Yang di sistem bintang aliansi, tetapi ia telah melihat hampir setiap pembudidaya yang telah mencapai tahap penggorengan Nirvana. Bagaimanapun, tidak banyak pembudidaya yang bisa mencapai tahap penggorengan Nirvana di sistem bintang aliansi. Secara khusus, bocah berkepala besar itu membuatnya merasa sangat bingung. Budidaya bocah berkepala besar itu berada di tahap Nirvana Skrier, tetapi dia tidak bisa merasakan domain apapun darinya. Sebaliknya, dia merasakan sumber energi spiritual surgawi yang kuat. Ini, Celestial. Mata Liu Qingyun melebar dan dia mundur lebih cepat. Kamu tidak bisa kabur. Riak muncul di bawah kaki Wang Lin dan dia tiba-tiba menghilang. Ini hampir membuat Liu Qingyun kehilangan akalnya. Dia berteriak, membungkuk spasial. Jiwa asalnya segera runtuh menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Bintik-bintik cahaya tersebar dan terbang ke atas seperti orang gila. Wakil ketua aula lainnya pasti membayar besar kali ini untuk bisa mengundang seorang Nirvana Skrier kultivator yang bisa menggunakan spatial bending. Harga yang mereka bayarkan pasti tidak terbayangkan. Liu Qingyun terguncang, tetapi pada saat ini dia terlalu sibuk untuk merenungkannya. Keputusasaan mulai memenuhi hatinya. Seorang pembudidaya yang telah menguasai pembengkokan spasial tidak terkalahkan di antara pembudidaya di tingkat yang sama. Mereka bisa maju dan mundur sesuai keinginan mereka. Melawan seseorang seperti itu adalah mimpi buruk. Jiwa asalnya berubah menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat melarikan diri. Namun, Wang Lin melangkah keluar dari kehampaan dan tanpa ampun membanting tangannya ke bawah. Dunia tiba-tiba bergetar, dan kekuatan yang kuat menyebabkan potongan-potongan tubuh Liu Qingyun menyatu sekali lagi. Wajahnya pucat dan dia akan mundur. Tawa bodoh tiba-tiba memasuki telinganya. Anak laki-laki berkepala besar itu menggelengkan kepalanya dan menghalangi jalan Liu Qingyun. Di kejauhan, Tasan dengan cepat mendekat. Liu Qingyun tersenyum pahit. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari seorang kultivator yang telah menguasai pembengkokan tata ruang. Dia menghela nafas dan berkata, "Rekan kultivator, tidak ada perseteruan hidup atau mati di antara kita. Bisakah Anda memberi saya jalan untuk bertahan hidup? Aku pasti akan membayarmu." Wang Lin memandang Liu Qingyun dan perlahan bertanya, "Bagaimana Anda akan membalas saya?" Liu Qingyun mengatupkan giginya dan berkata, "Saya memiliki jiwa asal dari seorang kultivator Nirvana Skrier, bagaimana dengan itu? Ini adalah jiwa asal dari musuh bebuyutannya. Bertahun-tahun yang lalu,
dia menggunakan kekuatan sekte mayat untuk menghancurkan tubuh musuhnya dan mengambil jiwa asal. Dia awalnya ingin menggunakannya untuk memperbaiki boneka, tetapi pada saat hidup dan mati ini, dia rela melepaskannya. Ekspresi Wang Lin tetap netral dan dia dengan tenang berkata, "Oh, bawa ke sini." Mata Liu Qingyun berbinar saat dia melihat ke arah Wang Lin dan berkata, "Rekan kultivator, jika saya mengeluarkannya dan Anda tetap tidak membiarkan saya pergi." Sebelum dia selesai berbicara, Wang Lin mengerutkan kening dan dengan dingin menatap Liu Qingyun. Dia dengan dingin berkata, "Aku akan memberimu 3 napas waktu untuk mempertimbangkan." Liu Qingyun diam-diam merenung sebelum menghela nafas. Dia menyentuh antara alisnya dengan tangan kanannya. Ada riak dan kemudian cermin muncul. Setelah cermin muncul, ada kilatan cahaya dan jiwa asal seorang pria parubaya perlahan muncul. Liu Qingyun tidak lagi ragu-ragu. Dia mengirim jiwa asal ke depan dan mendarat di tangan Wang Lin. Setelah dengan hati-hati melihat jiwa asal, Wang Lin mengangguk. Jiwa asal ini memang dari seorang kultivator Nirvana Skriya. Namun, pikiran sudah hilang, jadi itu hanya cangkang jiwa asal. Setelah mengambil jiwa asal, Wang Lin menggelengkan kepalanya. "Ini tidak cukup untuk menukar hidupmu." Li Qingyun tersenyum kecut. Dia tahu bahwa hal yang dia berikan terlalu sedikit dibandingkan dengan apa yang harus dibayar oleh wakil kepala balai lainnya. Setelah merenung beberapa saat, wajahnya dipenuhi ketidakpastian. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menyentakkan kepalanya saat dia mengatupkan giginya dan berkata, "Rekan kultivator, ada satu hal yang saya yakin Anda akan puas." Saat dia berbicara, ada kilatan kekejaman di matanya. Tangan kanannya menyentuh cermin yang muncul dan tekanan kuat tiba-tiba keluar darinya. Suara detak jantung datang dari cermin, dan setelah itu, sesosok mayat melayang keluar. Mayat ini benar-benar merah, dan saat itu muncul, nyala api yang mengerikan memenuhi dunia. Nyala api ini begitu kuat bahkan ekspresi bocah berkepala besar itu pun berubah. Ini adalah Fire Spirit Corps, peringkat 12 pada peringkat mayat Corps Seks saya. Jika seseorang berhasil memiliki mayat ini, maka tidak ada mantra api di dunia ini yang dapat menyakiti Anda. Selain itu, Anda akan dapat mengendalikan api dunia. Nilai dari mayat ini sangat tinggi dan seharusnya cukup untuk ditukar dengan nyawaku. Saat Liu Qingyun berbicara, dia segera melemparkan mayat itu ke Wang Lin. Mayat api itu sangat cepat dan tiba di dekat Wang Lin dalam sekejap. Namun, saat ia mendekat, tiba-tiba ia membuka matanya dan menampakkan cahaya gila. Ekspresi Liu Qingyun berubah menjadi ganas dan dia berteriak, meledak. Mayat api itu roboh. Kekuatannya tidak mempengaruhi planet Suzaku, semuanya terjebak di area kecil ini. Dengan cara ini, kekuatan penuhnya bisa ditampilkan. Sejumlah api yang tak terbayangkan tiba-tiba menyerbu ke langit dan menyebar. Dalam sekejap, semua awan menghilang dan retakan muncul di langit. Nyala api ini terlalu kuat, jadi Tasan harus mundur. Bahkan ekspresi anak laki-laki berkepala besar itu pucat saat dia mundur. Dia tahu bahwa jika mayat api telah runtuh di hadapannya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Dia tidak pernah bisa menduga bahwa Liu Qingyun akan berani bertarung ketika dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ini adalah pertama kalinya bocah berkepala besar itu mendapatkan kesan mendalam tentang pembudidaya aliansi. Tawa gila datang dari Liu Qingyun, lalu sosok ganasnya melintas dan dia langsung menuju ke langit. Dengan kepribadiannya, dia secara alami akan berkompromi. Semua yang dia lakukan sengaja untuk membingungkan orang lain saat ini. Jika runtuhnya mayat api menyebar, itu bahkan tidak cukup untuk mempengaruhi planet ini. Namun, jika dia memusatkan kekuatan, meskipun itu masih belum cukup untuk mempengaruhi planet ini, dia yakin tidak ada orang dengan tingkat kultivasi yang sama seperti dia yang dapat menahannya. Meskipun menyakitkan hatiku kehilangan mayat api, menggunakannya untuk menghancurkan kultivator yang bisa menggunakan spatial bending sangat berharga. Setelah orang ini meninggal, dua lainnya tidak bisa menangkapku sama sekali. Saat Liu Qingyun tertawa, dia menuju ke langit. Dia berencana untuk kembali ke Korps Seks secepat mungkin untuk memilih tubuh. Adapun wakil kepala balai lainnya, dia bermaksud untuk membalas dendam pada mereka. "Kamu tidak bisa kabur." Suara dingin dan tanpa henti itu seperti angin dingin ketika mencapai telinga Liu Qingyun.
Tubuhnya gemetar dan matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Tubuhnya berhenti bergerak.